Selamat pagi, salam, selamat jumpa kembali. Pagi ini saya mau melanjutkan berbicara tentang pemberian obat Qi kepada seorang teman yang berasal dari timur. Kemarin kita memberi obat Qi ke teman yang sebelah barat, sekarang sebelah timur. Beliau ini, Pak Pala ini, mengeluh bahwa dia kalau berdiri agak lama terasa kakinya kesemutan dan melanjut ke kaki atas itu terasa baal, terasa mati sampai ke pantatnya. Jadi Bapak ini ingin diberi obat Qi yang bisa cocok ke semua orang. Nah, Qi ini bisa berupa obat masuk ke makanan, secara makanan masuk ke mulut. Bisa juga kita langsung kasih ke organ-organnya. Misalnya langsung ke ginjal, ke paru-paru, ke hati, kantong kencing. Semuanya bisa dialirkan Qi. Karena Qi ini sangat banyak. Jadi dengan perkataan lain, suka diboros-borosin pemakaiannya. Kalau kita memakai sebagai obat, itu nggak terlalu boros. Karena dosisnya kita buat sendiri. Kalau kita mengalirkan, kita susah untuk menentukan dosisnya. Jadi agak boros. Qi ini juga bisa kita masukkan ke atau kita alirkan ke titik-titik akupunktur. Jadi kalau teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang pada saatnya pernah ditusuk jarum dengan seorang ahli Shinsei namanya ya, Shinsei. Saya suka juga dipanggil Shinsei, kenapa ya? Kadang-kadang dipanggil Shinsei, kadang-kadang dipanggil dokter, kadang-kadang dipanggil Pak Haji, kadang-kadang dipanggil bos. Terserah lah ya, yang penting kita bisa memberi kebaikan ke mereka semua. Nah, kalau kita memberi Qi ke titik akupunktur, Qi ini berupa sinar. Jadi misalnya kita mau kasih ke titik Neguan, nah kita langsung ke Neguan. Neguan kan ada di sini nih, ya. Boleh tanya ke Shinsei ya. Atau kalau kita pernah pengalaman tusuk jarum ke Shinsei dan merasa enak, catat. Jadi bisa berulang kali ditusuk jarum ke Shinsei yang lain kalau kita nggak sempat ke sana. Atau bisa saya totok udara dari sini ya, ke Neguan, ke Hegu, ke Susanli, ke Sanjinjiao, ke ke Fengfu. Ya, saya nggak hafal semua lah ya, titik-titik akupunktur itu banyak loh. Ada lebih dari 1000 kali. Susah menghafalnya.
Dan kalau kita pakai jarum itu harus tepat gitu. Kalau kita kasih dengan Qi itu pasti tepat, sangat-sangat tepat. Nah, itu kita bisa kasih ke titik akupunktur. Bisa juga kita kasih ke otot. Jadi kalau titik akupunktur, otot, saraf, lalu tulang. Otot, saraf, tulang. Bisa juga kita kasih ke meridian. Nah, nanti kita ngomong meridian untuk pelajaran lebih lanjut. Sekarang kita kembali ke Pak Pala tadi ya. Pak Pala dia setelah keluhannya disampaikan ke saya melalui WA, saya cek dia. Ternyata asam uratnya ini sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi ya. Berapa sangat-sangat tinggi itu? Saya pikir tak terukur. Tapi waktu saya ukur dia 15 ya. 15 desiliter ya. Tak satuannya apalah. Nggak ingat benar ya. Lalu dia punya kolesterol sangat tinggi. Gulanya juga tinggi. Trigliseridanya tinggi. Nah, paling saya nggak suka, dia ada penyumbatan koroner 1. Koroner 1 itu menyumbat 80%. Waduh, ini Pak Pala ini dihinggapi penyakit orang kaya. Penyakitnya ya, tapi saya nggak tahu dia kaya apa enggak. Yang penting kaya miskin itu bagi saya semuanya sahabat. Jadi nggak pilih kalau yang kaya lebih utama, enggak, ini sama aja ya. Siapa yang kepingin kita terapi, siapa nggak kepingin nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, saya bilang sama beliau, Pak Pala ini, coba duduk yang santai, yang rileks, terus pikirannya damai, lalu saya kasih dia terapi ke darah. Darah itu banyak berkumpul di jantung, kita kasih di darah. Sekalian menghilangkan penyumbatan koroner 1-nya. Nah, pelan-pelan dikasih ya. Asam uratnya jadi oke. Lalu kolesterolnya oke. Trigliseridanya oke. Lalu saya tanya, gimana Pak baalnya? Udah membaik Pak. Lalu kita kasih ke otot-otot jantung, ke pembuluh-pembuluh koroner jantung, supaya penyumbatnya berkurang. Jadi penyumbatnya berkurang jadi 30 aja, 30%. Jadi dia merasa membaik semuanya. Nah, itulah pengalaman yang saya bisa share ke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Saya akan mau melanjutkan dengan nasihat ke bapak ini. Saya nasihatkan ke bapak ini, kerjanya itu duduk aja ya. Tapi walaupun duduk dapat duit ya, dapat gaji gitu kan.
seharian tuh duduk, berdiri kalau mau makan ya. Nah itu nggak baik untuk kesehatan. Duduknya di ruangan agak tertutup lah, jarang kena sinar matahari. Saya punya tukang itu setiap hari kena sinar matahari. Saya cek dia punya imunitas, sel T-nya dan imunoglobulinnya itu tinggi, ya. Sakitnya paling pegal karena kerja itu berulang-ulang, melester, jadi bahunya sakit. Tapi sakitnya sakit setaraf otot saja, tidak menyelinap-nyelinap ke jantung, ke ginjal itu enggak. Tapi mengganggu, tapi gampang. Memberi terapinya lebih gampang. Lalu Bapak ini saya nasihatkan supaya minum jangan kurang dari 1,5 liter. Lalu kalau bisa dia jalan tuh kalau bisa jinjit gitu, jinjit. Jadi karena dia kalau jalan biasa perlu 10.000 langkah. Kalau jinjit 1.000 aja, jadi bandingnya 10 banding 1. Jadi kalau dia 1.000 langkah jinjit, tapi jangan 1.000 dulu, 1, nanti 1 lagi, gitu. Jadi demikianlah pengalaman saya mengobat beliau ini. Saya kira cukup sampai sekian. Terima kasih, salam dari saya, Yopit Liswardi dari Bekasi. Terima kasih.